ini nggak bisa dicicil, itu bisa juga dihilangkan, ditiadakan. Saya maafkan semuanya, itu bisa. Ya, itu bisa. Tapi ketika orang mengambil jalan syariat, ya silahkan aja. Tapi kalau sampai jalan syariat itu membuat dia capek, dia letih, dia lelah, maka dia bukan termasuk orang berakal. Wa qama bihi anhum, dan Allah itu sudah atur itu. Berapa banyak sih kasus di dunia ini yang nggak selesai? Banyak. Tapi apakah nggak diselesaikan sama Allah? Nanti pasti diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang lagi naik motor sering disalip, kemudian mungkin pernah dirusakin spionnya. Jangan kira tuh yang rusakin spionnya nggak bakal ketemu nanti. Pasti akan ketemu sama antum itu. Ya, jangan-jangan kita lagi yang rusakin spion dia, bahaya juga itu ya. Iya, jangan main lari makanya itu. Ya. Wa talaba minhum ayyufarrihu qulubahum minhu. Nah, Allah itu Pak tidak minta kepada kita untuk berhenti mengurus. Kita urusi sesuai kemampuan. Yang Allah minta, tolong kosongkan batin kita dari itu. Jangan sibuk dengan itu. Jangan sibuk. Namanya arih tuh istirahat tuh enak. Istirahatkan dirimu. Tenang aja udah. Nggak bakal kemana-mana itu. Nggak bakal kemana-mana. Rezeki itu nggak bakal kemana-mana. Ya. Wa yaqumu bihaqi ubudiyatihi wa wadha'ifi takalifatihi faqat. Dan cukuplah kamu itu fokus aja dengan ibadah kamu. Oke, di kantor ada masalah. Antum sudah bikin bagus. Bikin skema, bikin sistem. Jangan pusing, tapi pusingin. Ada sholat yang belum dikodok. Ada puasa yang belum diganti. Nah, ada orang tua yang belum dinafkahin. Ada istri yang belum dicolek-colek. Misalkan, nyolek istri juga wajib, Ustaz Numan. Bener nggak? Jangan posting di status doang kan gitu, begitu ya, Haji Numan ya. Iya, sampai rumah capek, alasannya kerja. Sampai rumah istri kagak dicolek, begitu di kantor lirik kanan kiri. Wah, ini bermasalah tuh. Ya. Jadi daripada kita pusing ngurusin apa yang udah diurusin sama Allah, ya udah saya udah bikin sistem tawakaltu 'ala Allah. Udah kita urusin aja ibadah kita karena udah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa Allah itu jamin dunia, tapi Allah tidak menjamin akhirat. Seandainya saja Allah jamin akhirat dan tidak menjamin dunia, itu lebih gampang karena ngejar dunia itu lebih gampang daripada ngejar akhirat. Dunia ini paling 63 tahun kita meninggal kan begitu-gitu aja. Kadang-kadang kita takut, nggak usah takut, Allah yang akan tanggung. Nah, di sini ada namanya leap of faith, lompatan dari iman kita, kepercayaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tesnya di situ. Banyak orang itu nggak belajar dulu kemudian dia beriman. Seperti banyak orang, mohon maaf, bodoh dijadikan kaya. Ya, jadi kita jangan pernah ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang terbaik dan pasti akan memberikan kita yang terbaik. Wa huwa ayyuqaddiral abda li nafsihi syu'una yakunu 'alaiha min amri dunyahu ala ma taqtadihi syahwatahu wa hawahu, ya. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ini justru membuat kita itu sibuk ngurusi hal-hal yang sebenarnya hanya untuk sebagai pelampiasan hawa nafsu kita aja. Kita pengen jabatan misalkan, untuk apa kita pengen jabatan? Kita mau bikin pondok pesantren misalkan, untuk apa kita bikin pondok pesantren? Ya, hal-hal yang kelihatannya baik, hal-hal yang kelihatannya baik aja bisa jadi nggak baik, apalagi yang memang hal itu nggak baik, jangan dikerjain. Ya, wa yudabbiru laha ma yaliku biha min ahwal wa amal. Dan Allah lah yang akan mengatur bapak-bapak sekalian apa yang pantas bagi kita semua dari keadaan kita dan pekerjaan kita. Wa yasta'id lidzalika wa yahtam li ajlihi. Jadi hendaknya kita itu mempersiapkan dan punya perhatian kepada ajal kita. Wa hadza ta'bun 'azim ista'jalahu li nafsi. Dan ini satu hal yang sangat meletihkan, yang kita sendiri yang mendatangkan itu kepada diri kita. Kita puyeng, bagaimana nih besoknya, bagaimana nih besoknya, bagaimana nih besoknya. Ini ta'ab gitu. Kalau satu kali, dua kali itu jadi penghapusan dosa, oke. Tapi kalau terus-terusan, yang ada akhirnya kita masuk meja operasi, Pak. Iya. Karena banyak orang itu mati sekarang gara-gara kronik stres. Ya bukan gara-gara rokok. Apalagi kalau ngerokok sambil stres. Itu cepet banget tuh matinya tuh. Ya. Iya, cepet banget selesainya itu. Kalau kronik stres udah pasrahin aja sama Allah. Kan saya udah ceritain lah kisah pribadi saya bagaimana. Ternyata lebih tenang gitu. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Dan beruntungnya kalau kita tuh punya pasangan hidup yang juga mengerti itu, mengerti konsepnya itu.
Masya Allah, nikmat banget Pak, nikmat banget. Jadi jangan pernah takut sama urusan dunia ini. Naam, ya. Wala'alla aktsar ma yuqaddiruhu la yaqa. Dan banyak sekali hal yang terus terang ya, yang kita rencanakan itu nggak terjadi fa yakhif dhannuhu. Maka akhirnya cita-cita dia mau A B C D itu nggak ada yang tercapai. Wa yabtul sa'yuhu, dan akhirnya usaha dia itu menjadi batil, menjadi sia-sia. Tsumma fihi man tarakal ubudiyata. Kemudian ada juga orang gara-gara ngurusin dunia, pusing ngurusin dunia, nggak pernah sholat. Alasannya apa? Pusing mikirin urusan kantor, nggak pernah baca Quran. Mungkar nakir mah nggak bakalan nanya gitu loh. Sepusing apa ente mikirin kerjaan? Nggak bakal. Tapi mungkar nakir akan nanya, ente ama Al-Quran bagaimana? Ama sholat ente gimana? Punya uang ente sedekahin apa enggak? Ente ke majelis ilmu apa enggak? Dan kita sebenarnya punya waktu seperti itu. Tolong disempetin untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, bapak-bapak yang hadir di sini kan veteran semua, ini kan. Lu lagi, ya kan. Nggak pernah ada orang baru di sini gitu, muncul gitu, ya. Nggak ada gitu. Semuanya ini semua. Nah, ini kan investasi. Yang mohon maaf teman-teman yang lain itu, saya yakin Anda di sini bukan orang nggak sibuk. Anda di sini semua orang punya kesibukan. Tapi Anda menginvestasikan waktu di sini ya itu lebih baik gitu. Berarti Anda sebenarnya orang-orang yang insya Allah ngerti bahwa rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Nah, untungnya ketika ada orang misalkan setiap Rabu ngaji, terus tiba-tiba ada rapat dan dia rapat, dia tetap ditulis ngaji oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kebiasaan dia itu. Wa hadzal hadis maurud fil Bukhari, ini ada hadisnya dalam Bukhari ya. Wa idha'atul umar ma yahmilul aqil ala tarkihi wajtinabihi wa qat'i mawadihi wa asbabihi. Dan akhirnya bisa menghilangkan umur yang sebenarnya orang berakal itu sangat menjauhi daripada tadi itu banyak pikiran. Banyak pikiran itu akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Berkata Sahal At-Tustari, "Darut tadbir wal ikhtiyar fa innahuma yukaddirani 'ala nasi 'isyatihim." Jadi tinggalkanlah dari kamu itu mengurusi apa yang bukan urusanmu, ikhtiarmu itu. Maksudnya apa? Jangan kau bawa terus di dalam hati gitu. Karena keduanya itu akan membuat kotor di dalam kehidupan manusia. Akhirnya kita nggak bisa menikmati momentum bersama istri. Kita nggak bisa menikmati momen kita bersama anak. Kenapa? Karena barang kantor kita bawa ke dalam hati. Sholat kita mikirin kantor. Padahal kalau kita mati belum tentu kantor mikirin kita. Jadi orang makhluk tinggalin ya. Qala Sayyidi Abdul Hasan Asyadzili, berkata Imam Asyadzili, in kana wala budda minat tadbir fadabbiru alla tudabbiru. Kalau memang kamu tuh terpaksa harus mengatur, maka aturlah supaya kamu itu tidak mengatur. Bukan artinya lalai dari kewajiban. Lihat Umar bin Abdul Aziz, beliau tidak pernah mentarsyih dirinya untuk jadi khalifah. Tapi ketika ditarsyih jadi khalifah jalan. Sayyidina Ali nggak pernah mengajukan diri jadi khalifah. Tapi ketika diajukan jadi khalifah jalan. Jangan pernah menunjuk orang yang mengajukan dirinya. Kan begitu kata para ulama. Jangan pernah nunjuk orang jadi pimpinan kalau dia itu mencari daripada jabatan itu. Pasti akan datang kok. Pasti akan datang. Apapun itu pasti akan datang. Saya udah lama nggak ketemu sama Ruben Onsu dan lain sebagainya. Tapi tadi tiba-tiba ngubungin orang pesantren yang saya udah keluar dari sana, bilang, Habib ini Ruben mau mau ngundang Habib apa segala macam. Oh iya ya, datang aja. Saya Instagram udah nggak main, TikTok udah nggak main, datang aja. Ini ada lagi yang ngajak ke Samarinda, nanti ada lagi, aduh takdir mah bukan gara-gara Instagram atau media sosial. Soalnya saya udah bandingin. Ternyata nggak juga gitu loh. Ketika kita fokus di media sosial, belum tentu juga semuanya dikabul sama Allah SWT. Tapi ketika kita di rumah ada waktu kita habiskan buat anak, buat istri, buat ngajarin mereka agama, mungkin anak istri kita wudunya belum benar. Mungkin anak istri kita bahkan nggak tahu kisahnya para nabi. Istri kita kalau kita tanya sama dia, Mah, tolong ajarin kisah Nabi Adam. Belum tentu dia bisa nyeritain Nabi Adam. Mah, tolong ceritain kisahnya Nabi Sulaiman. Yang masyhur-masyhur, belum tentu dia bisa nyeritain kisahnya Nabi Sulaiman. Padahal itu adalah bagian dari kewajiban kita beragama.
Dan tidak ada seorang laki-laki yang menemui Allah dengan dosa yang lebih besar daripada dia membiarkan keluarganya bodoh tentang ajaran agamanya. Nggak ada. Dia sholat, dia puasa, dia zikir. Tapi ketika weekend, anak istrinya dibawa pergi ke Bali. Dibawa pergi ke Raja Ampat. Dibawa ke tempat-tempat yang tidak punya esensi pendidikan ataupun keislaman. Dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu uman kan paling baunya ke Cimory. Anu gitu kan. Ya satu umannya. Nah, ya. Jadi wahadil mas'alah asas tariqul qaum. Wahadil masalah asas torikil kaum, dan ini adalah pembahasan yang menjadi pondasi torikohnya ahli tasawuf, bahwa ya semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Israel ngebomin Palestina itu semua sudah diatur, ikhtiar tetap ikhtiar, kita demo tetap demo, kita nyumbang tetap nyumbang. Tapi kita tidak boleh sampai akhirnya mengutuk daripada Tuhan yang menciptakan semuanya, seolah ini nggak akan berakhir, ini pasti akan ada akhirnya. Ya, bal hiya jumlatuhu wa kulliyatuhu. Bahkan dikatakan di sini semua hakikat daripada ilmu tasawuf itu ada di sini, ada mutadbir. Jadi meninggalkan daripada upaya kita berusaha untuk mengatur seolah-olah kita bisa ngatur semuanya, nggak bisa. Berapa banyak profesor yang anaknya narkoba? Berapa banyak orang pintar yang anaknya bodoh? Ada nabi yang anaknya nggak beriman? Ada nabi yang anaknya beriman. Ada nabi yang pamannya nggak beriman. Ya. Wal kalam fiha tawil, dan pembicaraan ini panjang, arid, ya, luas. Wa innama iktasarna fiha ala hadzal qadar al yasir minat tanbih. Dan kami ringkas sebatas ini untuk sebagai peringatan saja. Li'annal muallif rahimahullahu taala afroda fi hadzal ma'na kitaban samahu at-tanwir fi isqati tadbir. Karena Imam Ibnu Athaillah punya kitab yang lebih gede ngebahas khusus soal ini. yakni pencahayaan di dalam apa? Permasalahan menundukkan daripada tadbir. Tadbir itu upaya kita di dalam mengatur segala sesuatu yang sebenarnya itu bukan aturan kita yang bermain itu. Ahsana fi ghayatil ihsan, dan di situ definisinya lebih baik lagi, penjelasannya lebih baik lagi. Wa qarrabal amra fihi bihaitsu yastaghni bihi amma sunifa fi hadhihi tariqah min ad-diwan. Dan di dalam kitab ini jauh lebih istimewa daripada kitab-kitab lain yang ditulis di dalam permasalahan ini, ya. Karena kadang-kadang bapak-bapak juga bingung nih, di mana sih batasan kita hendaknya berikhtiar, di mana sih batasan kita hendaknya berhenti. Saya ditanya sama anak lab school kemarin waktu ngisi di lab school ketika mereka mau ujian, Habib, saya bingung sebenarnya bagaimana cara menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia yang bermanfaat itu tahu maju dan tahu mundur. Nggak mesti manusia yang manfaat itu maju. Ada setiap kesempatan diambil. Manusia yang cerdas itu yang dia tahu, oh ini batasan saya tidak mampu, maka dia mundur. Dia tidak akan menggadaikan kehidupannya yang tenang untuk tanggung jawab yang sebenarnya dia nggak bisa pikul. Bayangkan misalkan Anda dengan kehidupan Anda yang sudah tenang, Anda diminta untuk jadi gubernur. Jangan Anda pikir gubernur itu enaknya dikawal, dapat fasilitas rumah, tanggung jawabnya di hadapan Allah gimana? Nah, jadi kalau bisa lari dari jabatan itu, larilah. Tapi kalau Anda ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah pertolongan dan mulailah dengan hauqala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Naam. Fatahsiluhu muta'ayyanun ala kulli murid najib. Dan hendaknya kita memang membaca kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Nah, hikmah yang kelima ini saya bacakan saja. Kemudian nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ijtihaduka, upaya-upaya kerasmu fima duminalaka, terhadap apa yang sebenarnya sudah dijamin bagimu. Wa taksiruka, dan lemahnya dirimu, lalainya dirimu, fima tuliba minka, atas apa yang sebenarnya wajib kau kerjakan, atas apa yang sebenarnya Allah tuntut darimu. Dalilun, adalah bukti alantimasil basirati minka, dari butanya mata hati. Ijtihaduka, kerja kerasmu terhadap apa yang sudah Allah jamin. Kemudian lemahnya dirimu, lalainya dirimu terhadap apa yang Allah minta, itu bukti dari butanya mata hatimu. Ini penjelasannya panjang, ya. Artinya ringkasnya adalah kita harus benar-benar banyak muhasabah diri, karena umur kita semua di sini udah nggak muda lagi. Ustaz Nu'man aja umurnya sekarang udah 35 ya Ustaz ya.
33 ya, masih muda dia ya. Tapi satu teman ini anak muda tapi pikirannya tua ya, makanya mau kawin lagi dia itu. Ya, iya. Jadi intinya kalau kita lihat Imam Ibn Athaillah ini dari perjalanan hidup beliau, orang yang syar'i banget, artinya orang yang berpegang teguh kepada hukum-hukum zahir, jadi ulama, jadi guru di Al-Azhar, sampai akhirnya beliau masuk ke dalam titik bahwa jangan sampai semua itu membutakan hati kita gitu loh. Kita mengikhtiarkan sesuatu yang nggak seharusnya kita ikhtiarkan. Yang seharusnya kita ikhtiarkan sholat, kita sholatnya sebentar-sebentar aja. Yang seharusnya kita ikhtiarkan baca Quran, kita baca Quran sebentar-sebentar aja. Nanti itu akan terlihat pada saat orang itu sakaratul maut. Emang nggak bakalan sekarang itu kelihatannya. Tapi bisa dilihat dengan apa nih kata para ulama, orang yang memang hidupnya tenang, hidupnya bagus, itu wajahnya enak dipandang. Sumringah dipandang. Ketika kita mandang orang-orang seperti ini, kita langsung teringat pada Allah Rabbul Alamin. Ketika kita dekat sama orang-orang seperti ini, kita nggak jauh-jauh pembicaraannya dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, istri kita, keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan qabul hajat dunia akhirat. Mudah-mudahan yang belum haji dan umrah dihajikan dan diumrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang memiliki kekurangan rezeki dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dihajatkan teman-teman semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat semua penyakit, semua musibah, semua bala dari teman-teman semua sekeluarga. Ala hadhihi wa ala kulli salih wa ala hadratir rasul Fatimah al-Batul binti Rasul syaudillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك بحق الفاتحة شفاعة الفاتحة بركة الفاتحة أن تفتحنا كل خير وأن تدفعنا كل شرور فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفعنا بلاء من جميع في الدين والدنيا والآخرة يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله سيدنا محمدا أنا خير جزا الله سيدنا محمدا عنه وعنه يا الله به الله به الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوا في سبحانك اللهم وتحية وسلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan salawat dan kafaratul majlis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.